Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Hana dari SMP Negeri Karawang Barat, kelas 8A. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran PAI bab 10 yang berisi tentang meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. A. Lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah dikuasai oleh para khalifah yang sangat menghargai jasa-jasa ilmuwan yang besar bagi peradaban Islam. Oleh karena itu, banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan hebat yang pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh kaum muslim di wilayah timur, namun juga di wilayah barat. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu pengetahuan mulai menjadi pusat perhatian. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah antara lain sebagai berikut. A. Ilmu kedokteran. Salah satu usaha Daulah Abbasiyah dalam mengembangkan ilmu kedokteran adalah memaksimalkan perguruan di Nisabur atau yang disebut Iran, yang menjadi penghubung antara tradisi kedokteran Islam dan tradisi kedokteran sebelumnya. Pengaruh pertama kedokteran di Nisabur dalam kalangan Islam pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Dr. Jigjiz Buktishuri berhasil menyembuhkan penyakit dispepsia atau radang selaput lendir lambung. Atas keberhasilannya itu, Khalifah memindahkan pusat kedokteran di Nisabur ke Baghdad, tepatnya di Bayat al-Hikmah. Buku tentang kedokteran yang banyak diterjemahkan berasal dari bahasa Yunani, Persia, dan India yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Sejak saat itu, Daulah Abbasiyah berhasil memunculkan ilmuwan kedokteran terkenal seperti Ali al-Tabiri, Ali ibnu al-Abbas, al-Majusi, dan Ibnu Sina. Mereka semua menjalani profesi sebagai dokter dan membuat karya-karya di bidang kedokteran berdasarkan penemuan mereka. Tidak jarang karya mereka menjadi sumber rujukan ilmuwan kedokteran dunia yang lain sampai sekarang. Adapun biografi daripada ilmuwan kedokteran yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah yaitu sebagai berikut. B. Ilmu filsafat. Pertama kali munculnya Daulah Abbasiyah yang menggantikan Daulah Umayyah, filsafat hanyalah bentuk diskusi antara kaum muslimin dan sekelompok non-muslim mengenai permasalahan agama. Seiringnya berjalan waktu, filsafat banyak diminati dan menjadi suatu ilmu pengetahuan. Studi filsafat diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Seorang yang mendalami bidang filsafat disebut filsuf. Beberapa ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah yang terkenal dengan ilmu filsafatnya sebagai berikut. C. Ilmu astronomi dan ilmu matematika. Ilmu astronomi sebenarnya berasal dari ilmu falak. Ilmu ini mulai didalami pada masa Daulah Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Dari sinilah munculnya ilmu astronomi dan ilmu matematika. Kedua ilmu ini kemudian dikembangkan pada masa Daulah Abbasiyah. Salah satu penemuan gemilang yang dilakukan oleh astronom adalah tabel astronomi yang dapat digunakan secara luas, baik dalam negara Islam atau negara sekitarnya. Tabel ini berhasil menggantikan tabel astronomi Yunani dan India. Penelitian tabel itu berawal dari pengukuran bumi dan kelilingnya. Adapun para ilmuwan yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah Ibnu Musa bin Syakir bersaudara dan Al-Khwarizmi. Berikut ilmuwan astronomi Islam yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah antara lain sebagai berikut. 2. Ilmu agama. Peradaban Daulah Abbasiyah tidak hanya berkembang dengan ilmu pengetahuan saja. Peradaban yang baik memerlukan ilmu agama yang berkualitas untuk membina akhlak dan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ilmu agama yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah sebagai berikut. A. Ilmu kalam. Pada masa Daulah Abbasiyah, golongan yang paling parah dan membawa kerusakan pada akidah Islam dan aliran Mu'tazilah. Aliran ini mendapat dukungan dari pihak kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Ma'mun. Hal ini membuat para ulama kecewa dan berusaha mengembalikan akidah umat Islam.
Dua ulama besar yang berhasil menghilangkan pengaruh aliran Mu'tazilah adalah Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu al-Mansur al-Maturidi. Paham akidah mereka jauh lebih kuat dibandingkan aliran Mu'tazilah, sehingga paham keduanya pun dijadikan suatu aliran yang baru yang bernama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ilmu fikih. Para ulama ilmu fikih pada masa Daulah Abbasiyah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengajarkan tata cara beribadah yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW dan syariat Islam. Ulama fikih juga mempunyai wewenang untuk menentukan suatu fatwa yang disesuaikan dengan tingkatan keilmuannya. Fatwa tersebut dapat digunakan umat Islam untuk menjadi panduan di setiap perubahan zaman. Adapun ulama-ulama fikih dapat kita ketahui dalam tabel berikut. C. Ilmu akhlak. Beberapa ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah tertarik kepada pembahasan akhlak manusia, yaitu Al-Marwazi, Ibnu Miskawai, dan Al-Ghazali. Objek yang biasanya dibahas berhubungan dengan sifat manusia, seperti kesabaran, keberanian, kejujuran, dan lain-lain. Adapun informasi singkatnya dapat kalian ketahui pada tabel berikut. D. Ilmu hadis. Pada awalnya, ilmu hadis adalah ilmu yang muncul pada masa Daulah Umayyah, tepatnya di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Daulah Umayyah, banyak hadis yang sudah dikodifikasi, akan tetapi hadis-hadis ini baru mencapai hasil pada masa Daulah Abbasiyah. Ada 6 kitab hadis yang terkenal disusun oleh para ulama hadis pada masa Daulah Abbasiyah. Pemimpin dari para ulama hadis ini adalah Imam Al-Bukhari karena menjadi guru ulama hadis yang memiliki derajat tinggi. Hal ini membuat beliau mendapatkan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, yang berarti pemimpin kaum mukmin dalam ilmu hadis. Adapun ulama-ulama hadis yang lain terkemuka pada masa Daulah Abbasiyah dapat kita ketahui pada tabel berikut. E. Ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir Al-Quran sangatlah dinamis. Ilmu tafsir masih menjadi bagian dari ilmu hadis yang pada awalnya berdirinya Daulah Abbasiyah. Seiring berjalannya waktu, pembahasan tafsir Al-Quran sudah mulai dipisah dari disiplin hadis dan dibukukan secara terpisah menjadi satu buku tersendiri. Adapun metode penafsiran yang digunakan adalah metode tafsir bin Al-Mansur dan tafsir bin Al-Rawi. Metode tafsir bin Al-Mansur adalah metode penafsiran dengan cara memberikan interpretasi Al-Quran dengan hadis penjelasan para sahabat besar. Sedangkan metode tafsir bin Al-Rawi adalah penggunaan akal lebih banyak daripada hadis. Adapun ulama-ulama tafsir dikenal pada masa Daulah Abbasiyah dapat kalian lihat pada tabel berikut. Seni dan seniman Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah yang mengenal dunia syair sebagai titik puncak ekspresi seni, dikarenakan Bani Umayyah sangat resisten terhadap pengaruh selain Arab. Berbeda dengan zaman Abbasiyah, terjadi interaksi peradaban dan budaya dengan bangsa non-Arab, di mana perbedaan etnis, suku, bangsa, dan bahasa yang ada di dunia membawa pada heterogenitas bahasa dan bentuk sastra. Perbedaan ini membawa pada kekayaan khazanah. Islam pada masa Abbasiyah, banyak seni yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah, salah satunya di bidang sastra. Masa Golden Age Abbasiyah pada berbagai bidang membawa kemajuan pesat dalam bidang sastra. Masa Abbasiyah dapat dikatakan sebagai keemasan kesastraan Muslim masa klasik. Perkembangan prosa. Secara garis besar, sastra Arab dibagi atas dua bagian, yaitu prosa dan syair. Prosa terdiri atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 2. Perkembangan puisi. Para sastrawan masa Abbasiyah membuat esai, sajak, atau puisi mengkombinasikan dengan sesuatu yang bukan berasal dari tradisi Arab. Pada masa Daulah Abbasiyah berkembang puisi dengan beberapa cirinya, antara lain sebagai berikut. C. Kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Peradaban Daulah Abbasiyah yang berlangsung selama 55 tahun memberikan kontribusi yang luar biasa untuk seluruh dunia, khususnya umat Islam sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa umat Islam sebenarnya memiliki potensi untuk memberikan suatu perubahan yang baik bagi peradaban dunia.
Adapun kontribusi-kontribusi yang diberikan para ilmuwan dan ulama pada masa Daulah Abbasiyah sebagai berikut.